juga masih tergolong rendah gitu nggih. Maksudnya sorry kok malah share screen-nya hilang nggih. Ya, jadi tingkat keakuratannya jika dibandingkan dengan menggunakan kompas kompas geologi memang ini ketelitian atau tingkat keakuratannya tidak terlalu tinggi ya, tapi bagaimana lagi nggih, karena kondisi yang tidak abnormal ini, maka teman-teman nanti bisa manfaatkan saja nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman tuh paling tidak tahu terkait dengan teknisnya, jadi sehingga nanti ketika besok-besok ke lapangan dan ada alatnya yang lebih lengkap dengan menggunakan kompas geologi, teman-teman sudah bisa memanfaatkan itunya kompas geologi yang ada. Oke, mungkin sampai di sini adakah yang mau ditanyakan terkait dengan pengukuran deep strike? Nah, dan nanti teman-teman juga diharuskan sama ya, diharuskan untuk juga mengukur deep strike ini gitu ya. Jadi masing-masing tidak maksudnya secara individu untuk melakukan identifikasi deep strike di lapangan. Ada pertanyaan sampai di sini untuk pengukuran deep strike dan juga pengukuran batuan? Belum? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, enggak, silahkan Mas. Oke. Ya, saya ingin bertanya untuk pengukuran deep strike ini, misalkan ditemuin itu daerahnya itu merupakan daerah buatan atau misalkan ada pembangunan jalan, Pak, misalkan kayak pembangunan jalan tol itu, apakah bisa termasuk ya, Pak, dalam pengukuran deep strike-nya itu, masing-masing sisinya itu? Seperti itu, Oke. Pak. Terima kasih Mas Muhammad Fakih, pertanyaan sangat bagus ya. Kalau jadi kan memang ketika kita mencari singkapan ya, ketika kita mencari singkapan itu bisa di berbagai macam tempat ya, tidak harus di lokasi yang mungkin tidak pernah terjamah orang atau mungkin tidak ada aktivitas. Nah, mungkin kalau di tempat Mas Fakih itu dia terlewati jalan tol, mungkin jalan tolnya itu dia misalkan dulu dibuat pada daerah lereng yang dikepras bukitnya, sehingga kemudian nanti terlihat batuan dari bukitnya itu bisa Mas dimanfaatkan untuk mengukur deep dan juga strike. Asalkan syaratnya yang di lereng yang di tepi itu dia berupa batuan, jangan tanah uruk terus Mas ukur deep strike-nya, itu nanti beda lagi kasusnya ya Mas ya. Kalau benar-benar memang batuan dipotong untuk membuat jalan tol, nah itu boleh untuk diidentifikasi di situ Mas Fakih. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Oh, ini di chat ada yang bertanya. Ada video contoh pengukuran deep dan juga strike-nya enggak Pak? Enggak ya Pak. Nah, untuk nanti contoh pengukuran nanti insya Allah coba akan saya carikan ya Mas dan juga Mbak semua. Jadi nanti insya Allah nanti karena seperti yang sudah sampaikan di kemarin juga bahwa kalau kami dari tim dosen itu harus membuat video tutorial, kemarin waktunya itu tidak akan tercapai untuk KKL ini. Makanya kemarin caranya adalah nanti akan coba saya carikan di YouTube, mungkin yang sudah pernah ada mencoba mengukur deep dan juga strike divideokan, nah nanti akan saya sharekan di situ link YouTube-nya untuk coba untuk belajar gitu. Walaupun mungkin nanti yang akan saya share itu pengukuran deep dan juga strike untuk untuk dengan menggunakan kompas geologi ya. Tapi nanti teman-teman bisa aplikasikan itu dengan menggunakan HP gitu. Sebenarnya sama saja mirip pengaplikasiannya, cuman bedanya alatnya kita pakai HP dengan aplikasi yang ada, sementara kalau itu menggunakan kompas. Tapi sebenarnya nanti bisa mirip. Nanti insya Allah akan saya carikan dan diupload di psikologi. Silakan nanti bisa dipantau di psikologi ya. Oke, gitu Mas Muhammad Fakih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mas Rojianur. Untuk pengukurannya itu, contohnya itu bisa menggunakan batuan yang ada di lereng sungai ya, Pak? Di mana lereng sungai? Iya, kan ada batuannya, Pak. Itu bisa diukur ya, Pak? Oke, bisa saja Mas. Tapi
Bukan pada, tapi gini Mas, yang perlu di teman-teman ketahui, yang namanya singkapan itu adalah batuan yang dia tidak lepas ya. Jadi misalkan kalau teman-teman menemukan batu di sungai yang sudah lepas-lepas, yang sudah kerikil-kerikil numpuk di atas, itu tidak bisa teman-teman identifikasi deep strike. Tapi teman-teman kalau menemukan di lereng sungai itu dia ada bongkah batuan besar yang mungkin ada sebagian masih terkubur, sebagian terlihat, nah itu bisa diukur. Itu nggih. Jadi prinsipnya seperti itu. Oh iya Pak. Bukan batuan yang sifatnya sudah terlepas-lepas, entah itu dimanapun ya, entah itu di sungai atau di wilayah manapun, kalau dia batuan sudah terlepas, tidak ada yang tertimbun dalam tanah, nah itu tidak bisa diukur deep strike-nya. Nah, karena apa? Karena dia sudah bergeser arahnya gitu, tidak sesuai kondisi alami. Mungkin sudah dipindahkan, mungkin sudah diapa dan seterusnya. Tapi cari tempat yang mungkin batuannya itu dia masih alami. Memang ada sebagian yang tertimbun, sebagian yang tersingkap. Seperti tadi misalkan contohnya Mas Fakih disampaikan ke jalan tol yang dia memang ya bongkah batuannya besar, tapi kemudian dikepras sehingga kelihatan perlapisannya, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, terus ini ada yang bertanya lagi. Oh, ini ternyata bertanyanya melalui direct message ya. Teman-teman kalau juga bertanya silahkan untuk di-set dulu di everyone ya tuhnya, biar tidak langsung masuk ke DM, istilahnya seperti DM ke saya saja gitu. Nah, sehingga biar semua teman-teman bisa membaca gitu ya. Ini ada yang bertanya lagi, siapa ini? Dari ini teranonim ini. Izin bertanya Pak, apakah boleh berbeda lokasi pengamatan dari materi yang pertama Pak? Misalkan materi pertama saya melakukan pengamatan di Tawangmangu. Apakah pada materi-materi selanjutnya saya boleh melakukan pengamatan di daerah yang lain? Nah, pada prinsipnya, memang kemarin yang disampaikan juga ketika di awal ketika pembekalan, jadi sebenarnya terkait dengan daerah itu tidak mengikat ya, asalkan daerahnya itu dekat. Contoh kasus seperti ini, misalkan Mas Mbak melakukan pengukuran profiling di wilayah Kartosuro gitu, atau di wilayah dekat Solo gitu ya. Kemudian teman-teman di Solo itu saya tidak menemukan singkapan Pak, saya ketemunya itu misalkan di wilayah perbatasan Solo yang ke arah Wonogiri, ya berarti nggak apa-apa Mas Ian, karena lokasinya masih dalam dalam satu kompleks gitu dekat ya. Nah, tapi yang kasus yang tidak diperbolehkan, misalkan teman-teman melakukan profiling di Tawangmangu, terus kemudian nanti teman-teman mengidentifikasi kondisi geologi geomorfologi di misalkan Jawa Barat di Bekasi, terus nanti mengidentifikasi sungainya di Jawa Timur, nah, itu hal yang tidak boleh gitu. Saya harapkan lokasinya itu ya mestinya dalam misalkan beda kabupaten, ya hanya kabupaten tetangganya dan seterusnya. Kenapa ya? Biar nanti ketika untuk membuat deskripsi itu tidak terpaut jauh. Kalau nanti lokasinya bedanya terlalu jauh, misalkan Tawangmangu, Bekasi, Jawa Timur, nah, untuk mengkait-kaitkan kan agak susah gitu ya. Dengan profiling di Jawa Timur, profilnya seperti ini. Menjelaskan kondisi geomorfologi di Jawa Barat, terus kondisi sungai di Jogja misalkan. Nah, itu kan cara mengkaitkannya agak susah gitu. Makanya kalau misalkan hanya beda Solo, terus mungkin Karanganyar, Wonogiri, ya itu kan mungkin masih satu lingkup bisa dikait-kaitkan dalam itu nanti kajiannya. Seperti itu. Itu enggak, jadi tidak harus terpaku di wilayah yang kemarin, tapi silahkan boleh mengekspor di wilayah lain, asalkan masih bisa dijangkau dan juga tidak terlampau jauh sekali dengan lokasi pengamatan-pengamatan sebelumnya, seperti itu. Itu enggak Mas Mbak ya semua ya. Wah ini Pak Tarnya sudah hadir. Selamat pagi Pak Taryono. Oh, nggih, siap Pak. Ini saya selesaikan dulu Pak. Oke, siap. Ya itu ya teman-teman ya untuk terkait dengan yang geologi ya. Nah, kemudian saya lanjutkan satu lagi terkait dengan geomorfologi. Sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Taryono. Ini Pak Taryono juga sudah hadir.
Geomorfologi ya, geomorfologi itu apa? Secara lebih jauh silahkan nanti bisa teman-teman membuka lagi catatan tentang geomorfologi. Ini saya sedikit saja geomorfologi itu apa? Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan. Jadi semua yang berbicara tentang bentuk lahan itu dinamakan geomorfologi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara kita mengidentifikasi atau ketika kita ingin mendeskripsikan kondisi geomorfologi di lapangan? Nah, teman-teman tuh harus mengacu pada 4 aspek geomorfologi ya. Ada yang pertama morfologi, morfostruktur, morfokronologi, dan juga morfoaransemen. Seperti itu. Nah, morfologi apa? Morfologi itu ada morfografi, ada morfometri. Morfostruktur morfogenesis kaitannya dengan genesis atau proses pembentukan dari bentuk lahan itu. Kalau morfokronologi kaitannya dengan umur. Kalau morfoaransemen yaitu kaitannya dengan posisi keruangan dari bentuk lahan yang ada atau teman-teman temukan seperti itu. Nah, mungkin nanti secara lebih jauh terkait dengan 4 aspek ini penjelasannya seperti apa dan seterusnya silahkan nanti dibuka di mata kuliah sebelumnya ya, mungkin di geomorfologi dasar, mungkin di survei pemetaan geomorfologi dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang harus teman-teman lakukan ya, teman-teman harus mengidentifikasi kondisi geomorfologinya. Walaupun tidak semua harus diidentifikasi, tetapi ada beberapa hal. Pertama yang jelas morfologi. Nah, morfologi sebenarnya kemarin sudah teman-teman cicil ketika teman-teman melakukan profiling. Profiling itu kan dia teman-teman mengukur kemiringan lereng, mengukur panjang lereng kan seperti itu ya. Nah, itu teman-teman sudah lakukan sehingga tinggal nanti disesuaikan saja atau dimasukkan di dalam deskripsi yang geomorfologi. Nah, terus yang belum teman-teman lakukan adalah kaitannya dengan morfografi. Nah, morfografi itu apa? Kaitannya dengan bentuk lereng dan juga bentuk lembah. Nah, silahkan kemarin kalau teman-teman sudah membuat profiling ya, silahkan nanti diidentifikasi. Oh, lerengnya ini apakah bentuknya dia lerengnya cembung atau lerengnya cekung gitu ya. Nah, silakan nanti dilihat dari hasil profilingnya, kecenderungan lerengnya itu dia apakah membentuk cekungan atau dia membentuk seperti cembung gitu bentuk lerengnya. Nah, nanti dibedakan. Terus kemudian dari bentuk lembahnya, misalkan di situ ada lembah-lembahnya, nah, lembahnya itu dia membentuk V atau membentuk U gitu. Jadi dasarnya lembahnya itu curam atau dia dasar lembahnya itu dia agak memanjang sehingga membentuk seperti huruf U. Nah, itu nanti dibedakan terkait dengan bentuk lembah. Nah, untuk yang morfometri tambahkan 1 parameter lagi nanti yaitu terkait dengan altitude atau ketinggian. Nah, untuk altitude atau ketinggian, teman-teman sebenarnya alat untuk menggunakannya itu ada yang namanya altimeter. Nah, tetapi karena altimeter itu juga mungkin kalau dibeli harganya cukup mahal dan juga tidak memungkinkan semua untuk datang ke lab, silahkan juga download dari smartphone. Smartphone teman-teman itu juga ada aplikasi untuk mengetahui altimeter atau ketinggian di situ. Silahkan cari saja. Aplikasinya tidak perlu saya sebutkan karena banyak sekali aplikasi untuk mengukur altimeter atau ketinggian tempat. Dicari download salah satu saja dan kemudian nanti teman-teman coba gunakan untuk mengidentifikasi ini untuk membuat yang sekuen medan seperti itu. Nah, ini untuk morfologi. Jadi saya kira morfologi cukup menambahkan bentuk lereng, bentuk lembah, termasuk juga altitude seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan morfostruktur dan juga morfogenesis. Nah, ini teman-teman juga harus membedakan genesanya apa di wilayah teman-teman yang hasil dari di kondisi tempat tinggal teman-teman. Apakah genesanya akibat dari vulkanik, apa akibat dari fluvial, akibat dari struktural, akibat dari denudasional, aiolin, marin, solusional, organik, antropogenik, atau glasial. Itu dibedakan, tolong. Oh, ini wilayah saya adalah vulkanik. Nah, vulkaniknya apa proses yang ada di situ? Oh, misalkan erupsi, sedimentasi, seperti itu. Oh, wilayah saya termasuk denudasional. Nah, berarti ada apa prosesnya? Ada erosi, erosinya apa? Nanti dijelaskan di situ harus dijelaskan.
Di situ tempat saya adalah antropogenik. Nah, antropogeniknya apa bentuknya? Berupa pengolahan untuk misalkan pembuatan bendungan atau misalkan pembuatan atau pengurukan pantai, ya itu disebutkan di situ proses dominannya apa seperti itu. Fluvial, dominannya apakah erosi atau sedimentasi atau transportasi, ya itu dijelaskan. Nah, itu yang morfogenesis. Silahkan nanti teman-teman juga mengkaji ini ya, morfogenesisnya. Nah, terus kemudian yang kedua, yang lainnya gimana Pak? Yang morfokronologi dan juga morforansemen. Nah, morfokronologi karena kaitannya dengan umur, nanti memang akan cukup sulit kalau teman-teman harus mengidentifikasi. Kenapa? Karena kaitannya dengan umur itu teman-teman harus melakukan uji lab untuk mengkaji umur dari batuan. Kan tidak memungkinkan, sehingga untuk yang morfokronologi silahkan tidak perlu di identifikasi. Cukup nanti teman-teman cari saja, misalkan ditemukan di situ batuan tertentu pada formasi tertentu, ini umurnya kira-kira berapa juta tahun yang lalu, atau mungkin pada masa Pleistosen, Eosin, atau seterusnya seperti itu. Itu kayak teman-teman ya. Untuk yang morfokronologi, nah, kalau morforansemen silakan nanti teman-teman bisa melihat kira-kira bentuk lahan yang teman-teman temukan di lokasi tempat tinggal teman-teman itu berasosiasi dengan apa. Misalkan ditemukan bentuk lahannya adalah berupa lereng gitu ya. Lereng gunung api, lereng tengah gunung api. Berarti dia morforansemennya dengan apa? Ya lereng atas gunung Merapi, di bagian atasnya, bagian bawahnya asosiasinya lereng bawah gunung api. Ya, itu contohnya untuk morforansemen. Nah, seperti itu. Silahkan nanti ditambahkan di dalam profiling teman-teman. Nah, sehingga nanti pada akhirnya ketika teman-teman sudah mengidentifikasi geologi, mengidentifikasi geomorfologi, bisa dimasukkan dalam profiling teman-teman kemarin, sehingga dibuat yang namanya sekuen medan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin teman-teman mungkin sudah membuat, ini adalah saya contohkan saja hasil pembuatan dari sekuen medan ya. Misalkan di tengah itu ada penampang melintangnya, nah di situ terus dimasukkan info-info kaitannya dengan geologi dan juga geomorfologi, termasuk tanah dan juga erosi. Nah, tanah erosi nanti akan dijelaskan oleh Pak Taryono. Nah, ini ya tadi yang geologi, geomorfologi, tolong masukkan di situ. Contohnya di sini ada, misalkan dibagi-bagi ya, sekuen medan itu kan terbagi-bagi berdasarkan beda kemiringan lereng gitu ya. Jadi silakan teman-teman dari yang hasil profil yang kemarin dibagi-bagi. Ini kemiringan lerengnya yang 10%. Berarti ada penjelasan di situ terkait dengan kondisi geologi dan geomorfologinya. Ke bawah beda lereng lagi, misalkan ini lerengnya 5%. Ada penjelasan terkait dengan geologi dan geomorfologi. Bawahnya lagi beda lagi, hanya misalkan ini kelerengannya 5%. Nah, dijelaskan geologi dan juga geomorfologinya seperti itu. Ini contohnya seperti ini untuk yang sekuen medan. Contoh lain seperti ini juga. Ini yang tadi kan, kalau tadi lerengnya relatif banyak variasinya ya. Kalau ini kan cenderung tidak variatif. Ini pembagiannya seperti ini. Kalau misalkan ini beda lereng yang awal ada wilayah sendiri, dia unit geomorfologinya masuk apa? Lereng kaki perbukitan. Morfologinya bagaimana? Landai berombak. Kemiringannya berapa? Genesisnya bagaimana? Dijelaskan. Kemudian litologinya apa? Batuannya tadi teman-teman disuruh untuk mengidentifikasi tanahnya bagaimana nanti dan seterusnya. Kalau ancaman tidak perlu, nanti tidak perlu ini ya. Cukup sampai ke yang fisik saja, tanah, litologi, genesis dan seterusnya. Nah, sehingga nanti yang kemarin hasil teman-teman yang profiling ditambahkan dengan penjelasan terkait dengan geologi, geomorfologi dan juga nanti tanah erosi, nanti bisa menjadi satu kesatuan utuh sekuen medan seperti itu. Ada nanti ini tugas teman-teman. Jadi setelah ini nanti penugasannya untuk penjelasan yang geologi dan geomorfologi adalah membuat sekuen medan dari hasil profiling yang kemarin. Tetapi untuk yang deep strike tidak perlu di setiap itu harus ada deep strike-nya. Deep strike-nya cukup mengambil satu lokasi saja. Misalkan ketemu di mana yang ada singkapan, ya sudah itu diukur deep strike-nya. Tapi kalau untuk identifikasi geologi dan geomorfologi harus membuat yang namanya sekuen medan seperti ini. Nah, begitu teman-teman.
Nah, mungkin itu materi dari saya terkait dengan geologi dan geomorfologi. Dengan geologi dan geomorfologi, nanti untuk materi saya juga termasuk nanti ada yang tadi menyarankan untuk tambahan untuk pengukuran deep strike, dan juga nanti mungkin ada beberapa tutorial video YouTube. Nanti coba akan saya cari. Di situ akan saya berikan linknya. Nanti teman-teman silakan untuk bisa sambil belajar. Nanti teman-teman untuk belajar mandirinya. Sehingga nanti untuk penugasan yang geologi dan geomorfologi nanti akan lebih ke arah teman-teman melengkapi dari profil yang kemarin menjadi sebuah sekuen medan. Yang di situ ada penjelasan kondisi geomorfologi, ada penjelasan kondisi geologi. Oke, begitu. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin ini masih ada waktu sekitar 5 menit untuk diskusi sebelum nanti disambung oleh Pak Taryono yang nanti akan menjelaskan terkait dengan tanah, terkait dengan erosi, dan seterusnya. Adakah yang mau ditanyakan? Sudahkah jelas semua? Ngantuk, jangan udah diam-diam. Gini, mungkin gizi tingkatkan, gizi. Gimana, Pak? Gizi ini mahasiswa tingkatkan, minum-minum. Ini kalau kondisi tidak pandemi KKL 2 sebenarnya gizinya terjamin ya Pak Tar ya. Kalau sama Pak Tar itu mesti diajak jalan-jalan makan-makan enak ini. Kalau kita tidak offline kan kemarin disampaikan yaitu lokasinya kan di Bayat, di Klaten. Nah, di situ banyak sekali ada sate kambing enak, ada bakmi goreng godok enak, sehingga teman-teman gizinya bisa terjamin kalau kata Pak Taryono kalau lapangan offline. Tapi karena online silakan mencari di lokasi tempat tinggal masing-masing juga untuk. Oke, teman-teman, adakah mau ditanyakan? Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya memalukan. Lagi Bendy. Malu bertanya sesat di jalan. Mahasiswa. Oke, ini ada pertanyaan satu ini dari Mas siapa ini? Mas Muhammad Kurnia Fahmi. Nah, ada bertanya, Pak Dana Arisen bertanya untuk lokasi penelitian apakah boleh di daerah pertambangan? Nah, monggo Mas, kalau misalkan jenengan, tapi gini nggih, karena lokasi pertambangan itu kan ada kepemilikannya. Nah, silahkan nanti jenengan izin dulu, maksudnya jangan asal terus main masuk ngukur-ngukur, karena ini ditakutkan jenengan dikira mau apa itu ngukur-ngukur yang lain, jadi nganu lain nanti jenengan malah bisa konflik gitu ya, jadi dikira malah ini mau apa ini kok tiba-tiba datang ngukur-ngukur lahan dikira mau mengakuisisi atau bagaimana, nanti malah jenengan terjadi kalau di wilayah, jadi kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Anggoro juga ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau ke suatu tempat yang mungkin tempat itu dia ada status kepemilikannya itu ada kepemilikan oleh orang tertentu atau kondisi wilayah sedang konflik, silakan untuk izin dulu bahwa disampaikan bahwa ini hanyalah sebatas untuk kuliah, untuk menganu kuliah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi kesalahan ketidakpahaman gitu. Nanti teman-teman tidak izin masuk ditangkap diurus ke pihak berwajib malah jadi pengennya KKL malah nambah-nambah masalah gitu ya. Tolong nanti kalau misalkan di wilayah seperti itu boleh monggo silahkan, tapi saya sampaikan untuk izin terlebih dahulu biar semua tahu gitu. Itu Mas Kurnia Ilhami. Kalau mau di pertambangan boleh, tapi saya sarankan untuk izin ke yang punya tambangnya. Jangan nanti jenengan masuk malah ditangkap nanti ngukur-ngukur langsung gitu. Oke, gitu ya Mas Muhammad Kurnia Ilhami ya. Ada yang lain? Oke, katanya sudah tidak ada.
Kalau sudah tidak ada, sebelum nanti saya akhiri, ini saya sharekan untuk absen ya, untuk absensi materi saya di materi yang kedua ini. Untuk absen saya buka sampai jam 12. Silakan nanti untuk mengisi terlebih dulu absensinya. Untuk yang materi saya ya, nanti untuk yang materi Pak Taryono ada lagi. Setelah nanti Pak Taryono selesai menyampaikan, akan saya berikan link absennya lagi untuk yang materi Pak Taryono. Jadi untuk yang absen kali ini khusus untuk yang materi saya tadi, mulai dari jam 11 sampai dari jam 10 sampai jam 11 ini. Silahkan untuk mengisi sampai jam 12. Oke. Kalau sudah yang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu materi dari saya, dan nanti semua materi dari saya akan saya upload di psikologi. Silahkan nanti bisa dicek di psikologinya juga. Mungkin saya akhiri dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danar, ini linknya belum bisa, Pak. Belum bisa, guys. Sebentar Mas. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, teman-teman, mungkin bisa dicoba yang link saya sharekan yang kedua itu. Bisa diakses atau belum? Ya, silakan ya, bisa diisi ya. Saya kira sudah bisa diisi. Ya, sekali lagi saya buka sampai jam 12 begitu. Silakan nanti bisa untuk diisi. Oke, kemudian teman-teman mungkin sambil teman-teman mengisi absensi, ya ini Pak Taryono sudah hadir. Nah, untuk materi selanjutnya terkait dengan erosi dan juga tanah akan disampaikan oleh Pak Taryono. Monggo Pak Taryono untuk bisa menyampaikan materinya maksimal sampai jam 12 ya Pak ya. Maksimal ya? Oke, maksimal. Kurang. Oke. Oke, monggo Pak. Terima kasih Pak Danar sudah dikasih waktu saya untuk pembekalan melalui daring. Terima kasih Pak Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya tetap yang walaupun online situ bawa pulpen, nanti perlu dicatat ya, pulpen sama kertas yang perlu dicatat, karena saya tidak akan menampilkan seperti Pak Danar ya. Oke. Oke, siap. Ini semester berapa kamu? Ya Pak. Siapa? Semester berapa? Semester 4, Pak. Pernah ketemu saya belum dulu? Pernah. Pernah, Pak. Apa mata kuliah apa ya? Biogeografi, Pak, semester 1. Oh, biogeografi. Tapi cuma 2 kelas sama Pak Danar. Cuma tidak semua. Nah, kebetulan ini erosi ngambil enggak ini? Ambil. Ambil, Pak. Erosi dan konservasi tanah. Sudah beli bukunya belum? Enggak, Pak. Sudah beli. Sudah. Ampun, Pak. Sudah, Pak. Ketua masing-masing dilaporkan loh besok ya. Sudah. Orang ketua masing-masing dilaporkan. Oke, jadi mahasiswa sekalian, ini Anda kan KKL melalui daring memang ya repot. Jadi KKL 2 itu kan pengukuran parameter fisik. Mengukur. Namanya pengukuran kan mengukur. Jadi kalau tidak pandemi, kita hari pertama itu identifikasi. Jadi identifikasi itu 1 titik dari bawah, maksudnya yang daerah dataran,
naik ke daerah atas. Itu waktu tidak. Nah itu yang perlu untuk pengukuran. Jadi mahasiswa itu yang perlu dipersiapkan itu memang peta. Peta itu entah peta topografi, peta tanah, peta geologi. Nah itu harus paham. Jadi peta-peta itu harus paham dulu. Kalau tidak paham, lah perlu dievaluasi. Setelah tahu peta-petanya, lah terus isinya apa toh? Peta-peta itu punya geologi, banyak daerah sini jenisnya ini, tanahnya ini, terus topografi, ya topografi harus detail. Nanti itu bisa untuk membuat peta kelas kemiringan lereng. Jadi kemiringan lereng. Jadi di samping itu harus tahu alat-alat. Alat-alat ini penting nih. Mengukur alat misalnya untuk mengukur kemiringan lereng itu AFNI level harus paham. Untuk mengukur misalnya dipstick apa? Tadi mungkin Pak Daniel sudah jelaskan. Kompas segala macam. Nah, itu harus apa? Jadi alat-alat yang digunakan harus karena ngukur. Misalnya ngukur aliran sungai debit. Nah, debit harus apa? Apa yang jelas mungkin untuk kemiringan lerengnya, untuk AFNI level, terus meteran, terus pelampung. Nah, tinggal apa? Debit itu. Mau menggunakan pelampung atau menggunakan current meter itu. Yang penting alat paham dulu. Setelah paham alat, semua alat. Jadi kalau belum paham, nanti dipahami itu alat-alat. Jangan sampai alat tidak paham. Terus untuk saya memang tanah itu harus paham mahasiswa mengenai klasifikasi tanah dulu. Klasifikasi tanah itu kan ada 6. Itu diklasifikasi oleh Balai Penelitian Tanah Bogor. Jadi tanah itu ada klasifikasinya. Klasifikasi ada 6. Yang pertama itu golongan. Yang kedua kumpulan. Yang ketiga jenis. Jenis ini kalau dikelompokkan bahasanya grid soil group jenis. Yang keempat macam. Yang kelima rupa tanah. Yang terakhir seri tanah. Jadi klasifikasi tanah itu ada 6 tadi. Nah, terus kalau 6 yang digunakan untuk geografi apa Pak? Misalnya pertanyaan gitu. Jadi yang untuk geografi karena skala menengah untuk kajian geografi, entah besok itu untuk penelitian, untuk apa, itu menggunakan jenis dan macam saja. Jadi secara yang jenis tanah sama macam. Jadi semua penelitian apapun, kalau rupa sama seri tidak digunakan karena apa? Itu sangat detail. Sangat detail. Sangat detail itu karena ada pendekatan ke ruangan. Ruangan agak memerlukan kaji yang luas. Maka yang digunakan jenis sama macam saja. Untuk rupa sama seri enggak. Perbedaan apa? Perbedaannya kalau rupa seri itu untuk mungkin orang pertanian lebih detail. Wah, seri tanah, perbedaan tekstur, berapa kelas, sampai rupanya, itu lebih detail. Lebih detail mungkin bisa digunakan kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Lah, Anda kan secara yang tidak detail, karena spasial, keruangan lebih luas. Maka yang digunakan tanahnya jenis sama macam saja. Itu perlu dipahami. Lah terus tanah itu, coba saya tanya mahasiswa ini yang paling jauh mana? Halo? Halo? Rumahnya paling jauh mana? Paling
Halo? Iya, Pak. Rumah paling jauh mana? Halo. Halo? Dari mana? Saya, Pak, Sukoharjo. Wah, dekat. Yang jauh lagi. Karanganyar. Karanganyar dekat, jauh lagi. Luar Jawa ada enggak? Kalimantan, Pak. Wah, nah itu Kalimantan nongol itu. Jadi menurut dimanapun Anda berada, tanah di Indonesia pasti ada tidak? Kalimantan ada tanah? Ada, Pak, ada. Ada. Nah, Indonesia kenapa ada tanah? Karena faktor pembentuk tanah itu kan ada 5. Faktor pembentuk tanah ada 5. Itu di buku ada. Faktor pembentuk tanah ada 5, iklim, topografi, batuan hidup, makhluk hidup atau organisme, dan waktu. Nah, iklim itu yang dominan hujan. Karena Indonesia terjadi 2 musim hujan, kemarau dan musim penghujan, pasti ada tanah. Karena ada 2 musim tadi. Ada musim, kecuali hujannya sedikit, lah agak sulit terbentuk tanah. Maka karena 2 musim, di Indonesia pasti Sabang sampai Merauke pasti ada tanah. Lah kalau hujannya kurang, gampang. Besok kalau situ naik haji atau umroh di Arab, batu-batu karena hujannya kurang. Jadi ya hujan sekali, nah ini kan tidak seperti di tempat Indonesia. Lama. Kalau di Arab Saudi kan bentar menguap, belum sampai proses terbentuk tanah, batuannya tetap. Jadi sana batu-batu. Besok dicek saja kalau yang umroh atau haji besok. Wah, betul enggak Pak Taryono? Kok Arab enggak ada tanahnya? Lah karena airnya yang kurang. Karena Indonesia 2 musim, maka pasti ada tanah. Itu yang perlu difahami. Pahami dulu. Terus sekarang yang perlu difahami tadi, ini sering karena hampir lulus, nanti pupung ini baru semester 4. Skala itu Pak. Mulai sekarang kudu harus hafal itu skala. Mengapa kok skala 1:30.000 kayak geografi penting. 1:50.000 ini harus di otak-atik skala. Karena semua pasti butuh skala. Peta-peta ada skalanya. Kalau sampai tidak tahu kan repot. Nah tadi kembali ke tanah tadi, Indonesia pasti terbentuk tanah. Terus untuk tanah jenisnya kan macam-macam ya. Ada litosol, regosol, andosol, aluvial, mediteran, pot solid merah kuning itu jenis. Kalau latosol merah, latosol coklat, lah ini macam. Jadi satu jenis iso bermacam-macam tanah. Itu yang. Terus kaitannya dengan cara mengetahui di lapangan. Tanah perlu dicek sifat fisik. Sifat fisik itu misalnya warnanya apa. Kalau ragu-ragu cek dengan buku Munsel. Buku Munsel itu warnanya dengan bawa buku ada buku Munsel. Kalau tidak bawa buku ya wajar saja. Apakah tanahnya warnanya kuning, coklat, hitam. Terus tekstur tanah. Nah, tekstur tanah itu pengertiannya perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu, dan lempung dalam persen. Jadi tekstur tanah itu berarti tahu pasirnya berapa persen, debu, dan lempungnya berapa persen, debunya berapa persen. Baru menggunakan segitiga tekstur udah tahu teksturnya ini. Nah, cara mengetahui tekstur itu ada 2 cara, lapangan dan lab.
Kalau lapangan itu hanya dengan tanah, jari-jari Anda dibasahi, terus tanah dibasahi, tanahnya jari-jari dilumer-lumer. Kalau halus sekali berarti dominan lempung. Kalau agak kasar, dominan pasirnya, kasar pasir. Jadi tanah pasti mengandung pasir debu lempung. Tinggal persentasenya. Itu cara lapangan dengan dibasahi. Atau kalau cara lapangan yang lain, tanah dibasahi di pelintir-pelintir, terus dibuat lingkaran. Kalau dibuat lingkaran nanti tanahnya retak-retak, berarti lempungnya sedikit. Kalau mulus, tidak retak, berarti lempungnya tinggi. Itu lapangan. Terus kalau laboratorium, ngambil sampel tanah, dibawa ke lab, nanti keluar pasirnya sekian persen, debunya sekian persen, lempungnya sekian persen. Nah, nanti langsung dimasukkan segitiga tekstur udah keluar. Teksturnya ini. Itu untuk tekstur tanah. Terus untuk struktur tanah. Struktur tanah harus di lapangan ini, harus, tidak boleh di lab. Struktur tanah itu pengertiannya susunan partikel-partikel tanah yang membentuk suatu agregat tanah. Jadi susunan partikel-partikel tanah yang membentuk suatu agregat tanah itu pengertian dari struktur tanah. Contoh struktur tanah apa? Remah, lempeng, pejal, gumpal. Jadi kalau remah itu mudah hancur. Lempeng itu lempeng memanjang. Terus kalau pejal itu memanjang juga tapi agak pejal. Kalau menggumpal itu membentuk gumpalan agak bulat. Itu bentuk. Nah, struktur tanah ceknya ya dengan pisau bisa di lapangan langsung. Apakah gumpal atau remah atau lempeng. Tadi langsung di lapangan. Nah, struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman apa? Yang remah. Karena remah itu akar tanaman bisa masuk, terus setelah masuk kan butuh unsur-unsur lebih mudah karena sudah remah. Itu harus di lapangan struktur tanah. Terus ngetes kapur. Batuan kapur tanah dites mengandung kapur dengan HCl, dengan H2SO4 atau kalau berbuih berarti mengandung kapur. Batuan kapur maksudnya. Terus tes bahan organik tanah TTSI H2O2 10%. Kalau berbuih berarti drainasenya bagus. Berbuih BO-nya ada. Bahan organiknya ada. Terus sekarang kalau tes air yang meresap ke dalam tanah sama yang di permukaan, drainase. Jadi air itu masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi permeabilitas, yang di permukaan itu lereng. Kalau kemiringan curam mudah hanyut, itu drainase. Nah, kalau yang ke dalam tes dengan alfa-alfa difredil. Kalau itu berbuih, drainasenya bagus. Nah, itu sifat-sifat. Terus pH. pH tanah bisa dites dengan kertas lakmus boleh. Dengan alat pH meter boleh. Kalau alat pH meter itu alat ditancapkan ke tanah, nanti jarumnya mutar itu. Apakah pH-nya netral 7 atau asam atau basa, itu menunjukkan. Atau dengan kertas lakmus. Nah, ini minimal contoh-contoh ngetes tadi paham dulu. Yang penting tahu kalau sifat-sifat kimia, kandungan unsur-unsur yang ada dalam tanah itu lab semua.
lab. Nah, untuk bahan organik tadi bisa lab dan lapangan. Kalau lapangan H2O2 cuma tidak tahu berapa persen. Kalau lab tahu, tanah juga ke lab, tes kandungan bahan organik berapa persen. Apa 3%, 5%. Paham. Jadi itu contoh-contoh yang harus Anda pahami. Nah, ini penting, pupung baru semester 4. Bedanya tanah dengan lahan. Kalau bahasa lahan itu land, kalau tanah itu soil. Nah, bedanya ini. Harus paham. Karena nanti kita mulai pupung ini paham, kalau tanah itu kan berada di bagian lahan. Jadi kalau lahan itu luasan tertentu, di situ ada tanahnya, ada tanamannya, ada batuannya, ada airnya, itu lahan. Lebih mudah lagi, kalau tanah itu bisa diambil. Diambil untuk buat genteng, diambil untuk buat batu bata, bisa diangkut dengan call pickup, itu tanah. Lahan enggak bisa, karena lahan komplek tadi, komplek. Maka enggak ada truk baru saja ngangkut lahan, enggak ada. Itu contoh yang mudah. Itu konsep-konsep itu harus paham. Lah terus sekarang yang di samping itu proses geomorfologi yang disinggung Pak Dana tadi, ada proses geomorfologi, ada pelapuan, erosi, dan longsor. Nah ini bedanya sering, kalau erosi itu perpindahan tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang disebabkan tenaga alam. Tenaga alam bisa hujan dan angin, itu erosi. Erosi yang pindah tanahnya. Perlu diingat tanah. Tapi kalau longsor, itu yang longsor bisa masanya tergantung. Bisa tanah campur tanah sama tanaman yang ada. Entah itu di permukaan ada tanahnya, ada rumah, ada tanaman, longsor. Bisa yang longsor itu tanah campur batuan, longsor. Bisa tidak ada tanah sama sekali, batu, rockfall, longsor. Itu namanya gerak massa atau longsor tadi. Jadi longsor itu massa yang bergerak lebih kompleks. Iso wujud tanah, apa yang ada di atas tanah, tanaman, bisa itu, atau tanah campur batuan. Kalau tidak ada tanah batu ya longsor itu. Kalau erosi hanya tanahnya yang pindah itu. Orang nanti batu, longsor sama erosi sama, wah, itu perlu mulai sejak awal harus paham. Nah terus erosi itu tadi sudah perbedaannya paham ya, antara erosi dengan longsor. Mungkin ada yang tanya, silakan kalau ada yang tanya. Ada enggak yang tanya? Halo? Ngecek nih. Jangan-jangan udah tidur ini. Gimana Pak? Gimana? Enggak Pak, aman, enggak tidur. Wah, tidak tidur ya? Ya silakan, gawe susu. Gawe susu kalau mendengarkan boleh. Yang perlu direkam saja. Terus tadi untuk erosi, karena disebabkan oleh hujan dan angin, yang Indonesia karena angin jarang, kecuali di pantai pesisir itu ada pasir pindah ke tempat lain itu angin, hanya lokasi tertentu. Tapi secara umum nasional Indonesia disebabkan oleh hujan, karena hujan. Jadi erosi itu prosesnya hujan pasti, hujan, air netes kena tanah, timbulnya erosi percik. Hujan terus, akhirnya setelah percik
mengalir permukaan, bentuk erosi lembar. Lembar terus hujan tidak terasasi alur. Alur terus tidak ada bentuk erosi parit atau gali erosion. Jadi prosesnya urut. Kalau sudah terbentuk alur, hujan terus sampai parit, nah itu ini prosesnya pasti melalui persik, lembar, alur, parit, urut. Ada di klasifikasi di lapangan. Kalau belum terbentuk alur, ya masih dikatakan ringan. Yang jelas pasti suatu daerah pasti bentuk persik dan lembar ada pasti. Kalau belum terbentuk alur dan parit, berarti daerah itu erosinya masih relatif ringan. Tapi sudah alurnya banyak terjadi, paritnya banyak, nah itu erosinya sudah berat. Maka perlu dikonservasi tanah akhirnya. Jadi konservasi tanah itu, dan nanti dalam hal membuat profil lereng, ya diamati. Profil lereng dari atas sampai ke bawah. Wah, diamati erosinya gimana. Terutama perbedaan kedalaman tanah, karakteristik lahan. Salah satu kedalaman. Jadi kalau dari atas sampai ke bawah, pasti kedalamannya lain. Makin ke bawah, tanahnya makin dalam. Karena apa? Proses erosi tadi. Kalau tidak percaya, silakan bur sendiri. Di puncak bukit, tengah, sampai dalam dites. Apakah dalam yang mana? Maka kalau besok kalau mau skripsi, ketahuan. Kalau kedalaman tanah di bawah kok lebih dangkal dan di atas, dalam yang di atas, wah ini berarti logikanya tidak main. Jadi untuk membuat profil makin ke bawah, makin dalam pasti tanahnya. Nah, terus konservasi tadi, tujuannya apa konservasi tanah? Tujuannya untuk menekan laju erosi. Ini sudah ke teknis. Menekan laju erosi agar tidak air di permukaan tanah tidak langsung mengalir. Maka ada dibentuk konservasi itu ada 3, yaitu konservasi secara vegetatif dengan tanaman, mekanik dengan teras, dan kimia. Tapi kimia jarang dilakukan. Jarang dilakukan yang kimia. Yang dilakukan pasti vegetatif. Nah, vegetatif itu apa ya? Semua lahan itu ada tanaman apapun itu vegetatif. Entah itu rumput, entah itu perkebunan, entah itu hutan, entah itu padi, entah itu jagung lah. Semua itu namanya sudah vegetatif. Cuma harus dikelola, dimanage. Dimanage mengenai jarak tanam. Jaraknya dimanage supaya tugasnya mengatur, memanage jarak-jarak tanam, menanam. Antara menanam padi dengan perkebunan karet, jaraknya lain, pasti. Yaitu, maka konservasi ada 3 tadi, vegetatif, semua tanaman tadi, tanaman itu luas itu. Baik itu tanaman keras, musiman, perkebunan, rumput, semua masuk. Terus yang mekanik teras. Nah, terasnya ada teras bulutan, teras kredit, teras bangku. Bangku ya seperti bangku itu. Kalau daerah pegunungan ada itu. Mau membuat bangkunya itu memang perlu tenaga yang mahal. Mahal itu konservasi. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan dari saya. Silakan, langsung aja. Kalau tidak langsung ya WA boleh. Halo? WA boleh. HP saya sudah apa ya? Nomor HP.
Mungkin nanti via grup Pak Taryono, kan ada grupnya nanti bisa. Oh ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Silakan loh ini. Kalau ada pertanyaan, kalau mungkin ditampung ke tempat Pak Danar enggak apa-apa. Atau langsung ke saya silakan. Langsung saya boleh. Oke, monggo teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengamatan tanah dan juga erosi. Ya, silakan. Karena teman-teman juga diharuskan untuk mengamati tanah dan juga erosi di lapangan untuk melengkapi tadi yang saya katakan Medan gitu, jadi beberapa sifat yang bisa diamati Pak Taryono, tidak semua karena kan alatnya juga terbatas, beberapa sifat yang memungkinkan bisa diamati. Misalnya di situ seperti alur kan kelihatan ya. Oke. Alur, bentuk, parit. Kalau enggak ada ya berarti hanya persik dan lembar gitu aja. Itu di foto yang perlu fotonya, foto ini sing apa sing berwarna. Oke, jangan hitam putih ya Pak. Ya. Nah, terus teras. Nek jangan dipaksa. Jadi teras itu tidak semua pasti ada. Tapi kalau vegetatif pasti. Dimanapun konservasi tanah vegetatif kan berarti lahannya gundul kalau tidak ada tanaman. Pasti. Mau ada yang dikelola sama tidak. Oke, silakan. Kita tidak ada yang tanya ya Pak Danar. Oke Pak. Gimana? Oke, teman-teman, masih adakah yang mau ditanyakan? Kalau untuk tanah yang memungkinkan diamati, no, Pak, yang karakteristik tanah yang memungkinkan diamati, maksudnya tanpa harus menggunakan alat yang terlalu rumit, ya, mungkin bisa untuk teman-teman. Alat tadi, ya memang kalau biasanya kalau offline itu biasanya, tapi kalau ya diamati ya warna aja, warna. Terus misalnya kedalaman tanah. Kedalaman tanah saya katakan tadi kalau dari puncak sampai ke bawah beda. Ini makin ke bawah masih makin dalam. Dan di situ dilihat kalau di situ tanaman kalau ngebur kan repot ya. Kalau daerah itu kok tanamannya keras banyak dan tegak berarti tanahnya sangat dalam. Kalau tanahnya agak kemiringan tinggi kok sudah doyong-doyong berarti kedalaman tanahnya dangkal. Kalau perlu lihat profil di foto. Profil kan kelihatan langsung. Padahal misalnya daerah tertentu ya dikepras itu loh. Okay. Dikepras foto, wah itu kelihatan sampai ke lapisan yang belum lapuk itu batuan berarti. Di atasnya itu tanah. Itu aja. Oke, termasuk tekstur mungkin juga bisa diamati ya Pak ya dengan menggunakan tadi air dipilin-pilin gitu ya. Dipelirit atau dibentuk lingkaran tadi loh. Oke. Jadi kalau dengan air, dengan ini ya tergantung jarinya. Kalau jarinya rada kasar, ngangkuti ban truk itu ya repot. Wah kasar terus jarinya. Kalau jarinya mulus peka. Wah halus sekali berarti lempungnya tinggi. Atau digilik-gilik, diputar, kalau retaknya banyak, lempungnya rendah. Maka waktu kecil buat macam-macam di truk itu berarti lempungnya tinggi itu. Wah, gitu Pak. Iya, kalau masa kecil dulu Pak Danar. Nggih, Pak, terus Pak. Sudah dibentuk rodo-rodonan macam, nah itu lempung tinggi. Ini saya dibentuk berarti lempungnya rendah. Rendah. Ya sebisanya saja mau gimana kondisi ini. Yang penting paham itu. Halo, gimana? Oke teman-teman, jadi itu dari Pak Taryono. Jadi nanti teman-teman terkait dengan erosi dan juga tanah ada beberapa hal yang harus diamati ya. Kalau tanah tadi dijelaskan oleh Pak Taryono bisa mengamati warna, mengamati kedalaman tanah atau volume tanah, tekstur dan juga struktur, empat itu ya. Struktur tanah. Oke, jadi 4 itu untuk tanah. Kemudian untuk erosi silakan nanti diamati adakah erosi percik, adakah erosi lembar, adakah erosi alur. Kalau ada mungkin parit Pak ya.
Walaupun hanya difoto saja, cukup difoto kira-kira di situ ada atau tidak gitu. Kalau seperti jangan difoto selokan dibuat itu bukan parit. Nggih, Pak. Jangan keliru. Ya. Oke, itu nggak jadi teman-teman untuk penugasannya yang dari erosi dan tanah gitu. Jadi teman-teman harus mengamati beberapa sifat tanah di lapangan dan juga mengamati fenomena erosi di lapangan gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ini mumpung Pak Taryono masih ada. Pak mau bertanya. Oh, nih, monggo. Pak Tar itu kan kalau yang untuk untuk erosi sama struktur tanah itu kan dulu waktu praktikum udah pernah itu Pak ke lapangan. Nah kalau misalnya pakai yang fotonya pakai yang itu gimana Pak? Boleh atau enggak Pak? Atau harus ke sana lagi gitu Pak, ke lapangan lagi? Nah, wis pernah mengetahui struktur tanah itu. Waktu praktikum udah Pak, udah ada laporannya juga Pak itu untuk struktur sama foto-fotonya udah ada. Waktu kapan itu? Itu Pak praktikum erosi Pak. Oh ya sudah. Ya itu cuma nanti misalnya pengen ngecek sendiri kamu ya memperdalam boleh. Kalau sudah paham, yang penting pahamnya Anda ya. Boleh. Terima kasih Pak. Apa lagi? Apa lagi? Sudah Pak. Makasih Pak. Oke. Gimana Pak Janar? Sudah? Oke. Sudah adakah yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau malu WA saya boleh Pak Janar ya? Oke, monggo kalau mau bertanya nanti misalkan sekarang malu-malu karena ini pesertanya 200 Pak, jadi mungkin ada yang malu kalau mau tanya ya. Mungkin silahkan nanti bisa WA langsung ke Pak Taryono boleh, tapi lebih baik nanti melalui WA grup saja biar maksudnya semua tahu apa yang ditanyakan, biar Pak Taryono tidak mengulang-ulang. Karena nanti kalau yang 200 tanya sama semua jawab Pak Taryono, kasihan Pak Taryono membalasnya kalau yang semua bertanya yang sama. Tapi kalau dari grup ada satu yang tanya, nanti Pak Taryono menjawab sekali, berarti semua sudah bisa membaca, akan lebih enak gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin Pak Taryono ada mau disampaikan lagi Pak untuk menutup. Yang jelas pesan saya, mahasiswa perlu dijaga kondisi walaupun pandemi, semangat. Ya makannya yang perlu yang baik-baik, jangan ngirit-ngirit. Perlu 4 sehat 5 sempurna, ya susu, ya vitamin. Pesan saya itu. Karena kondisi itu berkaitan dengan daya tahan tubuh. Oke, pesan saya itu saja Pak Danar, saya kira. Oke. Terima kasih Pak Taryono atas materi yang diberikan. Saya harap teman-teman juga sudah memahami semua ya apa yang disampaikan oleh Pak Taryono dan nanti bisa melaksanakan apa yang juga sudah menjadi tugas atau ditugaskan pada teman-teman. Kemudian untuk link presensi saya kirim yang untuk materi dari Pak Taryono ini silakan nanti bisa diisi. Terus kemudian nanti terkait dengan materi termasuk ini kan saya rekam juga Zoom-nya. Nanti rekamannya akan saya upload di psikologi sehingga teman-teman silahkan nanti bisa membuka lagi, kemudian mempelajari lagi, termasuk terkait dengan penugasan saya upload melalui psikologi dan silahkan untuk dikumpul di psikologi. Itu ya teman-teman ya. Silahkan untuk diisi formnya. Mungkin itu teman-teman untuk materi di minggu kali ini dari saya terkait dengan geologi dan geomorfologi dan juga Pak Taryono terkait erosi dan juga tanah. Semoga apa yang kami sampaikan di hari ini itu bisa ditangkap semua oleh teman-teman dan juga bisa dipelajari teman-teman dengan baik. Dan sampai bertemu lagi di Sabtu minggu depan ya. Di Sabtu minggu depan insya Allah kita akan membahas terkait dengan hidrologi air tanah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Yuli Priana dan juga Bapak Jumadi di Sabtu minggu depan. Insya Allah waktunya juga sama mulai dari jam 10 sampai kira-kira jam 12 gitu nih.
Ya, teman-teman, mungkin saya tutup, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Absennya bisa nggih? Absennya sudah bisa ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Taryono. Sudah. Oke, sama-sama. Oke, kita akhiri nggih Pak Tar ya.